Hai, selamat datang di Kimi Story Horror. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum kalian menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya di channel ini. Selamat menonton! Di awal cerita terlihat ada seorang gadis SMA yang bernama Yuni. Dia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang pengrajin tanah liat. Pagi itu seperti biasa Yuni berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah dan bertemu teman-temannya, Yuni pun dipuji karena dia ranking 1 di sekolahnya. Berbeda dengan temannya yang bernama Sarah, meskipun dia ranking 2 tapi diberi hadiah handphone mahal oleh kedua orang tuanya. Itulah yang membuat Yuni merasa iri. Malam hari pun tiba. Saat ayahnya Yuni sampai di rumah, Yuni pun menunjukkan hasil rapornya yang dipuji oleh ayahnya karena mendapat ranking 1 dan diberi hadiah celengan ayam buatan ayahnya. Tapi Yuni tidak mau karena dia menginginkan HP dan tas baru. Yuni pun marah dan pergi keluar rumah. Saat Yuni berjalan sendirian, tiba-tiba turun hujan dan Yuni pun berteduh di sebuah rumah kosong. Saat Yuni melihat ke arah jendela rumah tersebut, betapa kagetnya dia melihat ada setumpukan uang dan perhiasan di atas meja. Yuni pun sangat kegirangan melihatnya. Jiwa miskinnya pun meronta-ronta ingin mengambil uang tersebut. Tapi dia tidak tahu kalau ada sesosok makhluk halus yang memperhatikannya. Keesokan harinya Yuni pun masuk sekolah dengan hati yang gembira karena bisa memakai perhiasan, tas baru, dan juga HP mahal. Tidak lupa Yuni memamerkan barang-barang tersebut kepada temannya. Tetapi temannya yang bernama Sarah menaruh curiga kepada Yuni yang bisa membeli barang-barang mahal. Sesampainya di rumah, ayah Yuni mempertanyakan soal HP yang dimilikinya. Tapi Yuni malah marah dan masuk ke kamar. Tapi ketika sedang asik bermain sosmed, tiba-tiba ada sosok yang menariknya dari bawah kasur. Itu adalah sosok hantu tanpa rahang. Dia mengancam Yuni agar selalu membawakan sesajen untuknya. Karena Yuni sudah mengambil uang dan perhiasan yang sudah dipersiapkan makhluk tersebut. Dengan rasa takut, Yuni pun memenuhi permintaan hantu itu. Dan Yuni pun menyesal atas perbuatannya yang serakah. Keesokan harinya, Yuni datang ke sekolah dengan wajah yang bingung. Saat dia hendak pergi ke kantin, Yuni melihat sosok hantu itu lagi, dan dia pun terkejut. Hal itu diketahui oleh temannya yang bernama Sarah, yang rupanya dia itu adalah anak indigo. Sarah mengajak Yuni ke musola agar hantu itu tidak mengikutinya. Sarah pun memaksa Yuni agar menceritakan yang sebenarnya. Ceritalah Yuni kepada Sarah tentang apa yang menimpanya, bahwa sosok itu meminta sajen karena nanti malam adalah malam Jumat. Dan Sarah akan membantu Yuni untuk memberikan sajennya ke rumah kosong itu. Sampailah pada malam hari di mana Yuni dan Sarah memberikan sajen itu ke sosok hantu tersebut. Sarah meminta hantu itu untuk melepaskan Yuni, tapi hantu itu tidak mau dan malah mengejar mereka. Mereka pun lari ke sebuah kamar yang ternyata ada tengkorak di dalam kamar tersebut. Yuni mengajak Sarah lari, tapi Sarah penasaran dengan tengkorak itu. Cerita flashback ke 7 tahun yang lalu. Ada seorang wanita kaya raya yang tinggal di desa itu. Suatu ketika ada tetangganya yang terkena musibah kebakaran dan meminta sumbangan padanya. Tapi wanita ini malah mengusirnya. Pada malam harinya saat wanita ini sedang tidur, dia mendengar ada suara benda jatuh. Dia pun kaget saat melihat barang-barangnya sudah berserakan di lantai. Saat dia ingin membereskan barang-barangnya, ternyata ada yang menikamnya dari belakang. Rupanya itu adalah temannya sendiri yang sudah mengincar hartanya. Kemudian terjadilah perkelahian antara wanita ini dengan temannya.
Saat wanita ini menggigit jari temannya, temannya malah memukulnya menggunakan vas bunga yang terbuat dari kuningan besi, yang membuat rahang wanita ini lepas dan akhirnya tewas. Setelah membunuh temannya, wanita ini telah menyebarkan fitnah bahwa wanita yang kaya itu tewas akibat kutukan yang diterimanya. Jadi siapa saja yang mendekati rumah itu pasti akan diganggu oleh arwahnya. Juga tidak ada yang berani masuk ke rumahnya sampai jasadnya membusuk dan rumahnya terbengkalai, membuat arwah wanita ini gentayangan dan mengganggu orang-orang yang mengambil hartanya seperti Yuni. Karena wanita ini belum ikhlas jika hartanya tidak dibawa mati. Begitulah cerita dari arwah gentayangan ini. Akhirnya Sarah memasang rangka rahang dari arwah tersebut dan berjanji akan menguburkan jasadnya. Dia juga meminta arwah itu untuk tidak mengganggu dan mengikhlaskan hartanya untuk disumbangkan. Kemudian arwah itu meminta maaf dan mengikhlaskan hartanya. Dan Yuni juga meminta maaf kepada arwah itu karena sudah mengambil hartanya. Dan cerita pun berakhir. Kawan-kawan, pesan yang bisa diambil dari cerita ini bahwa mensyukuri apa yang didapat, tidak perlu sampai mencuri harta milik orang lain, dan jadilah manusia yang dermawan, tidak kikir dan tidak sombong agar hidupnya menjadi berkah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.